وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Sahabat dakwah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan hadis kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dan kita sudah sampai pada Al-Haditsu At-Tasi', hadis yang ke-9. Mari kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-9, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, di mana namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa-apa yang aku larang kepada kalian, maka jauhilah, maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Kemudian Nabi melanjutkan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya penyebab kehancuran umat-umat sebelum kalian adalah kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan penentangan-penentangan mereka terhadap utusan-utusan Allah, nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang mulia ini dari Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa faidah penting yang kita ambil. Yang pertama adalah sabda Nabi, "Ma nahaitukum anhu", di penggalan yang pertama. Di situ ada larangan. Apa-apa yang aku larang, maka jauhkanlah, maka jauhilah, maka tinggalkanlah. Kemudian ada juga wa ma amartukum, apa-apa yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Disebutkan oleh Al-Hasan radhiyallahu anhu bahwa ma ta'budul 'abiduna bi syai'in afdalu min tarki ma nahahumullahu anhu. Tidaklah ada yang paling utama ibadah yang dikerjakan oleh seseorang dari meninggalkan larangan-larangan Allah dan larangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita kenal dalam Islam ada yang namanya dosa besar, ada dosa kecil. Dan jelas Allah katakan, Allah firmankan, in tajtanibu kabair ma tunhauna anhu nukaffir ankum min sayyi'atikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka kata Allah, nukaffir ankum, maka akan kami hapuskan dosa-dosa kalian. Maka sekedar dengan kita menjauhi larangan-larangan Allah, larangan Rasulullah, maka kita mendapatkan pahala, maka Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Karena jelas semakin seorang hamba itu menjauhi dari larangan Allah, larangan Rasul, baik yang kecil ataupun yang besar, ataupun hal-hal yang haram, hal-hal yang makruh, maka itu semakin mendekatkan seseorang kepada ketakwaan.
Karena inti dari ketakwaan itu adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penggalan berikutnya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Allah berfirman, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian dengan semampu kalian. Dan ini jelas dalam fikih juga disebutkan siapa yang tidak mampu untuk sholat berdiri, maka dia duduk. Siapa yang tidak mampu duduk, maka dia berbaring. Ataupun siapa yang tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka dia bertayamum. Dan keringanan-keringanan yang lainnya. Karena sesungguhnya inna dina yusrun, agama ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, bukan kesulitan. Maka tidaklah Allah mensyariatkan suatu ibadah, suatu perkara dalam agama ini kecuali itu kembali kepada kemaslahatan hamba Allah, kemaslahatan manusia. Sahabat-sahabat dakwah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jikalau kalian menjauhi dosa-dosa besar dari yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah, maka ganjarannya kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Karena sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Rasul, tiada lain itu adalah wahyu. Nabi menyampaikan sesuatu bukan dari dirinya sendiri, bukan dari pribadinya, bukan karena hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sahabat dakwah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penggalan yang terakhir, yaitu penyebab kehancuran suatu umat. Dalam hadis ini disebutkan dua. Satu, kathratu masailihim, banyak bertanya, yang sebenarnya pertanyaan itu tidak penting. Yang sebenarnya pertanyaan itu tidak mendatangkan manfaat, tidak menambah keimanan seseorang. Tidak ada dampak dari pertanyaan, bahkan jikalau dijawab itu bisa memberatkan. Dan ini diantara penyebab kehancuran umat-umat sebelum umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban kita selaku Muslim, selaku umat Nabi SAW, senantiasa memuliakan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan syiar-syiar agama Islam yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak menentangnya. Ya, di sini disebutkan waqtilafuhum ala anbiyaihim, adamul ikhtilaf, tidak menentang apa-apa yang datang dari Rasul. Karena siapa yang mengikuti Rasul, siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beberapa faidah durus dalam hadis yang ke-9, al-hadisu at-tasi'. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.